Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Bapak Ibu Saudara, betapa kita bersyukur ketika kita hari ini memulai hari ataupun mendasarkan hari kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita memohon Tuhan sendiri yang menolong kita untuk memperbaharui hidup kita melalui kebenaran firman-Nya. Saudara, hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Yakobus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, sekali waktu seorang teman pernah menceritakan bahwa ia pernah mendapat telepon di siang hari yang mengatakan bahwa telepon itu berasal dari mamanya. Saudara, sang teman ini berkata dia bersyukur sekali karena saat telepon itu diterima, mamanya ada di sebelahnya. Mengapa saudara? Karena waktu dia terima telepon, maka suara orang yang menelpon itu sama persis dengan suara mamanya. Logatnya, medok-medoknya, semua sama. Saudara, kecanggihan teknologi yang luar biasa baik itu seringkali membuat sebuah kesempatan bagi orang-orang yang berniat jahat untuk menyempurnakan kejahatannya. Sehingga kita harus lebih hati-hati. Kita harus lebih waspada agar kita tidak tertipu. Saudara, kalau saja di dalam dunia kita perlu waspada, kita perlu hati-hati, maka dalam Yakobus pasalnya yang kedua ayat 18 sampai 26, Yakobus menasehati untuk para pembacanya agar tidak mudah tertipu. Tertipu dengan paham yang mengatakan iman saja cukup. Saudara, mungkin ada di antara kita yang berpikir, wah jangan-jangan Yakobus mengajarkan pengajaran yang berbeda atau bertolak belakang dengan paham reform atau Paulus atau sebagainya. Saudara, di dalam bagian ini Yakobus ingin menekankan seperti ini. Iman yang sejati harusnya nyata dalam kehidupan sehari-hari. Iman yang sejati harusnya selaras dengan perbuatan kita sehari-hari. Saudara, Yakobus tidak melakukan sebuah pengajaran yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Paulus ataupun Tuhan Yesus. Sebaliknya, Yakobus menegaskan supaya kita, anak-anak Tuhan, punya hidup dan perbuatan-perbuatan yang selaras,
yang menyatakan iman kita kepada Tuhan. Saudara, ada 3 pribadi yang digunakan oleh Yakobus dalam bagian ini. Yang pertama, Yakobus dalam ayat 19 mengatakan setan-setan. Saudara, menarik sekali Yakobus memulainya dengan sebuah paham yang dipercaya oleh orang Yahudi dan dimengerti dan dikenal oleh para pembaca pada umumnya. Dia mengatakan, kamu percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Saudara, kata itu baik menunjukkan kamu sudah melakukan yang sempurna. Tapi di ayat 19 dia mengatakan, tapi itu setan-setan juga percaya akan hal itu. Dan respon mereka adalah gemetar. Mereka takut berhadapan dengan Allah. Mereka tahu Allah itu luar biasa. Mereka tahu Allah itu adalah pribadi yang maha kuasa. Dan mereka gemetar. Saudara, bagaimana dengan pertemuan Tuhan Yesus dengan setan-setan yang akhirnya minta melarikan diri ke para babi-babi? Saudara, jelas sekali setan tahu bahwa Allah itu maha kuasa. Dan mereka gemetar. Namun, saudara, tidak ada perubahan hidup dalam diri setan. Setan tetaplah jahat. Setan adalah musuh Allah. Setan tetap berusaha menarik orang-orang percaya menjauh daripada Allah. Setan adalah musuh. Dan dia tetap jahat sesuai dengan naturnya. Tidak ada yang berubah dalam diri setan. Padahal mereka tahu. Dan mereka gemetar terhadap Allah. Pribadi kedua yang digunakan oleh Yakobus adalah Abraham. Para pembacanya yang adalah orang Yahudi Kristen mengetahui dengan sangat jelas Abraham adalah bapak orang beriman. Namun yang membuat Abraham dibenarkan adalah ketika dia menyatakan imannya dengan mempersembahkan anaknya Ishak di atas mezbah. Sehingga dia disebut sahabat Allah, diperkenan oleh Allah. Saudara, menarik sekali. Abraham ketika dia menanti akhirnya dia dapat, dan di dalam masa-masa muda Ishak, Abraham diminta untuk melakukan sesuatu yang out of the box gitu ya saudara. Sesuatu yang gak mungkin. Tuhan menjanjikan bahwa keturunanku ini akan lahir dari Ishak. Namun Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak. Tapi saudara, kalau saudara baca dalam Ibrani 11 jelas sekali. Di sana dikatakan Abraham berani melakukan itu karena dia percaya. Sekalipun nanti Ishak mati, Allah itu akan sanggup membangkitkan Ishak dari antara orang mati. Wow saudara, bukankah ini sebuah iman yang luar biasa? Yang ketiga saudara, Rahab. Yakobus menambahkan kata pelacur itu. Saudara, di kata pelacur itu menunjukkan bahwa ini adalah Rahab yang menyelamatkan para pengintai yang sedang mengintai kota Yeriko. Secara logika, kota Yeriko itu adalah kota yang luar biasa kuat. Bukan hanya dari struktur temboknya saudara, namun dari segi alam, kota Yeriko adalah sebuah kota yang luar biasa dilindungi dan kalau mau dibilang mustahil dikalahkan. Namun Rahab, seorang yang dikatakan pelacur itu, dia percaya, dia mendengar bahwa orang Israel sudah dipimpin oleh Allah yang Maha Kuasa di dalam perjalanannya melewati padang gurun, dan dia percaya bahwa kota itu akan diserahkan kepada orang Israel. Apa yang dia lakukan? Dia menyelamatkan. Dia menyembunyikan para pengintai tersebut. Saudara, apa yang membedakan antara setan dengan Abraham dan juga Rahab? Saudara, yang membedakannya adalah hati. Saudara, bicara tentang hati, maka itu berbicara tentang komitmen kasih kita kepada Allah. Saudara, ketika berbicara tentang hati, maka kita harus ingat bahwa kita adalah pribadi yang sudah dipilih dan diselamatkan. Sehingga yang menjadi respon kita adalah kita mau mengasihi Allah kita, mau mengasihi Tuhan kita, dan kita mau taat akan pimpinannya. Hati berbicara tentang komitmen kasih kita kepada Allah. Sehingga saya mau sama-sama membuat kepanjangan atau membuat akronim dari hati. Yang pertama saudara, hati, H, harus ada perubahan hidup. A,
andalkan Tuhan. Saudara, mungkin tidak masuk akal Abraham diminta untuk menyerahkan Ishak. Tidak masuk akal Yeriko bisa dikalahkan. Namun mereka berdua mengandalkan Tuhan. Mereka bukan mengandalkan logika mereka, namun mereka mengandalkan Tuhan. Sehingga logika mereka dipimpin untuk taat akan firman Allah. Taat akan firman Tuhan. Dan semuanya akan indah pada waktunya. Indah di hadapan Allah dan indah bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Saudara, bicara tentang Natal, maka sebenarnya Natal bukanlah bicara hanya tentang perayaan. Natal bukanlah bicara tentang satu musim, namun Natal berbicara tentang hati Allah untuk umatnya. Yang menarik adalah saudara, pada waktu kita bicara tentang Natal, ada tokoh-tokoh Natal yang menunjukkan bagaimana mereka menyatakan iman mereka di dalam ketaatan mereka kepada Tuhan. Maria yang adalah perawan, di dalam ketaatannya kepada Tuhan, dia mau dipakai menjadi ibu dari juru selamat. Para gembala, ketika mereka mendapat kabar Natal, ada perubahan hidup. Ketika mereka bertemu dengan bayi itu, mereka bersorak-sorai memberitakan akan kabar Natal. Yang terakhir adalah para Majus. Saudara, ketika para Majus bertemu dengan anak yang dikatakan juru selamat itu, apa yang mereka lakukan, saudara? Mungkin anak itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mungkin anak itu tidak sesuai dengan gambaran raja di atas segala raja itu, saudara. Namun yang menjadi respon Majus adalah mereka percaya akan pimpinan Tuhan melalui bintang dan mereka menyembah. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur sebagai bukti mereka percaya. Saudara, mari kita sama-sama menyadari bagaimana dengan hidup kita sebagai anak Tuhan. Sudah berapa lama kita menjadi anak Tuhan? Adakah perubahan hidup itu nyata dalam hidup kita? Saudara, mari kita pakai hati kita untuk percaya pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh mengalami akan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan jika kami menjadi orang Kristen, namun kami sama sekali tidak ada perubahan kehidupan. Ampuni kami ya Tuhan, jika di dalam kehidupan kami menjadi orang yang tidak memancarkan akan kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami menjadi anak-anak-Mu, kami tidak membuat hati-Mu bangga terhadap kami. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk kami meresponi anugerah Tuhan dalam hidup kami dengan menyatakan iman kami dalam kehidupan sehari-hari, sehingga semakin banyak orang mengenal akan siapa Engkau sebagai Bapa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.